أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 190 dari ayat 189 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan miliknya Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apa artinya? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa dialah pemilik dari semuanya. Nah, misalnya kita bersama seseorang, lalu dia mengajak kita kepada suatu tempat. Lalu dia berkata, ini semua yang di sini milik saya ini. Nah, tanah, kebun ini, nah, itu rumah-rumah punya saya semua itu. Nah, Anda boleh tinggal di sini. Oh begitu ya, iya, Anda boleh tinggal di sini. Tapi Anda ketahuilah bahwa semua ini milik saya. Nah, artinya kalau Anda mau tinggal di sini, Anda harus mengikuti perintah saya. Nah, begitu ya. Jadi kalau dia bilang ini semua milik saya, nah, berarti kalau Anda ingin tinggal di sini, Anda harus mengikuti perintah saya, aturan saya, keinginan saya. Nah, gitu ya. Atau misalnya, oh ini ada yang punya, nah, gitu ya, ini ada yang punya. Saya pun mengikuti aturannya yang punya tempat ini, bukan punya saya. Andai karena punya saya, ya saya yang punya aturan. Karena ini miliknya seseorang, jadi saya pun ikut aturannya dia. Nah, jadi kesimpulannya di sini, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita bahwa kita itu adalah miliknya Allah Ta'ala, dan kita itu berada di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus taat patuh kepada segala aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kepentingan. Ada kepentingan kita. Apa kita bisa tinggal di planet yang lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa tinggal di planet yang lain. Misalnya planet itu miliknya, tidak ada planet punyanya manusia, punyanya Allah Taala planet itu. Nah, tapi kalaupun kita berada di sana, kita pun tidak bisa hidup. Nah, Allah Ta'ala sudah menyediakan bumi ini sebagai tempat yang bisa kita tinggali padanya. Nah, tempat lain tidak bisa. Nah, oleh karenanya hendaknya kalau kita itu kepingin hidup di dunia ini bahagia, senang, dan bahkan nanti sampai di akhirat, ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu pada ayat 190 di sini ada sebuah cerita bahwa dari Ibn Katsir bahwa sebuah riwayat dari Tabrani, ada orang berkata kepada Ibn Abbas bahwa orang Quraisy
bertemu dengan orang Yahudi. Dan mereka bertanya, Nabi Musa itu membawa apa? Oh, Nabi Musa itu membawa tongkatnya, nah, yang bisa membelah lautan menjadi ular. Nah, lalu tangannya yang bisa bercahaya. Nah, lalu mereka ketemu orang Nasoro. Nabi Isa membawa apa? Oh, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit dan bahkan bisa menghidupkan yang mati. Nah, lalu mereka ketemu dengan Nabi SAW. Tolong doakan, mintakan kepada Tuhanmu supaya kita itu diberi bukit sofa jadi emas. Nah, bayangkan. Jadi mereka orang Quraisy tidak butuh tongkatnya Nabi Musa buat apa? Tongkat jadi ular. Nah, mau sirkus apa? Nah, lalu menyembuhkan penyakit, oh dokter itu. Nah, menghidupkan yang mati. Yang hidup tidak ada gunanya kok yang mati. Biarkan saja mati. Tak perlu dihidupkan lagi lah misalnya. Nah, ini emas. Nah, gitu ya. Ini gunung jadi emas lah. Jadi mereka ini gambaran kepada kita bahwa yang melatar belakangi kekafiran itu adalah kecintaan kepada dunia lah. Itu jawabannya. Yang melatar belakangi kekafiran itu adalah kecintaan kepada dunia. Ya. Maka jangan iblis waktu oleh Allah Ta'ala diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis loh? Engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Dia dari tanah, saya dari api. Nah, iblis memberitahu bahwa yang mulia itu adalah materi, meter. Nah, bahwa api lebih mulia dari tanah. Lah kalau logam bagaimana? Misalnya Nabi Adam itu dari logam. Nah, bagaimana? Nabi Adam dari logam, bagaimana? Apa masih tetap enggak? Tetap api tetap menjadi mulia. Baik, kalau misalnya dibalik, iblis dari logam, sama logamnya bagaimana? Nah, jadi iblis masalahnya bukan soal materi itu lebih dari satu dari yang lain, tidak. Masalahnya dia memang tidak mau nyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia mau ngajari Allah Taala. Nah, dia ingin menghindar dengan menyatakan bahwa materi itulah yang menentukan segala sesuatu lah. Begitu loh. Nah, begitu ya. Bahwa materi itulah yang menentukan segala sesuatu loh, begitu loh. Nah, jadi itu yang perlu kita sadari. Itu tidak bisa kita hilangkan, sulit kita hilangkan. Nah, jangan kita mengatakan, oh enggak, tidak perlu materi. Bagaimana pakai materi? Perlu. Nah, begitu, meskipun bukan menentukan. Nah, begitu. Di sini lihat, mereka minta gunung sofa jadi emas lah. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah gunung sofa jadi emas, punya gunung emas misalnya, nah, apa yang mau dikerjakan? Ada gunung, ada emas, gunung jadi emas. Coba, yang mau dikerjakan itu apa? Nah, begitu ya. Misalnya gunung jadi emas, yang mau dikerjakan itu apa? Nah, begitu ya. Ada logam yang baru, saya lupa namanya, gitu ya. Itu kekuatannya lebih hebat 250 kali dari plutonium, bayangkan. Nah, namanya thorium kalau tidak salah. Lebih hebat 250 kali dari plutonium. Nah, apakah kalau kita punya itu mau berbuat apa kita? Mau buat bom barangkali lah. Oh enggak, bukan buat bom. Saya mau buat listrik lah. Ya baik. Kalau sudah dunia ini bumi diterangi di malam hari, terus mau apa coba? Coba. Jadi manusia ini berpikir bahwa materi itulah yang membuat mereka itu menjadi mulia lah. Gitu ya. Itu lebih kerennya manusia. Padahal sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala itulah suatu kemuliaan. Loh, kenapa bisa begitu loh? Kan kita di dunia ini menjadi mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Begitu ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di dunia menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya gampangnya. Allah Taala memberi semua materi. Tapi sakit. Bagaimana? Semua materi ada tapi sakit. Nah, coba gitu ya. Materi ini ada semua tapi sakit. Bayangkan. Gitu ya. Materi ini ada semua tapi sakit. Bisa? Tidak bisa. Lah ya. Selain oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan
menikmati, Allah Ta'ala juga memberi barang yang bisa dinikmati. Kalau yang satu ada, yang lain tidak ada, tidak bisa. Sehat, tapi tidak ada yang dimakan. Nah, sehat, kuat. Nah, misalnya kita Allah Ta'ala diberi kekuatan, sehat. Nah, gitu ya, diberi kekuatan tapi tidak ada yang dimakan. Bagaimana? Nah, gitu ya. Kita Allah Ta'ala diberi kenikmatan, kemampuan menikmati rezeki. Itu kenikmatan namanya. Nah, bayangkan misalnya Allah Ta'ala menciptakan segala macam buah. Gitu ya. Tapi kita tidak merasa itu enak. Nah, bayangkan, kita misalnya berada di sebuah kebun yang isinya segala macam buah. Kita makan biasa saja. Nah, gitu ya. Apakah kira-kira gitu ya, apakah itu kira-kira suatu kebahagiaan? Tidak. Nah, makanya Allah Ta'ala bercerita di Al-Quran bahwa di surga nanti ada tersedia sekian banyak buah-buahan loh. Itu artinya kita diberi kemampuan untuk menikmati kenikmatan. Nah, gitu loh. Gitu ya. Kalau hanya kita tuh sehat saja, tidak dikasih kemampuan menikmati kenikmatan, ya kita menjadi tidak bahagia dan tidak mulia berarti. Nah, begitu ya. Jadi jangan dilupakan kemampuan menikmati kenikmatan materi. Nah, di samping nanti kemudian yang paling utama adalah menikmati, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang. La ayat itu adalah tanda. Tanda buat siapa? La ayat liulil albab. Tanda buat ulil albab, orang-orang yang punya pemahaman yang begitu mendalam. Nah, begitu ya, pemahaman yang begitu mendalam. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan, manusia, kalian itu Allah Ta'ala saya ciptakan untuk bisa melihat sesuatu, nah, gitu ya, sesuatu sebagai tanda. Nah, gitu loh. Sama dengan misalnya kita di Embong melihat di tengah-tengah jalan ada sebuah monumen. Monumen itu apa? Mobil yang sudah hancur. Nah, tidak usah ditulisi. Anda jangan ngebut. Kalau ngebut nanti mobil Anda hancur. Kalau Anda hancur seperti ini, tidak perlu. Taruh saja lah. Begitu ya, ditaruh saja sebagai ayah, sebagai alamat. Nah, begitu loh. Jadi rokok itu, kotaknya rokok tidak usah ditulisi. Merokok bisa, tidak perlu. Gitu ya. Kalau sudah dikasih foto orang leher, tenggorokannya lubang ditulisir merokok bisa begini. Tidak perlu, buat apa? Nah, kasih foto selesai lah. Begitu ya. Sama dengan rambu lalu lintas. Semua rambut hanya tanda saja. Nah, kalau tidak ngerti rambu, jangan bawa mobil. Nah, kalau tidak mengerti rambu, jangan bawa mobil. Apalagi tidak mengerti lampu lalu lintas, lebih berbahaya lagi. Itu tanda buat manusia. Kalau hewan tidak bisa dikasih lampu merah lah. Begitu ya. Lampu merah, hewannya berhenti, ganti mobil yang jalan. Ya bukan hewan itu. Mau manusia pakai bajunya rusa. Nah, tapi kalau hewan lampu merah itu dia jalan. Nah, tidak ada. Gitu ya. Di hutan ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning tidak ada. Nah, kalau di kota ada. Manusia dikasih lampu saja sudah mengerti. Begitu ya. Dikasih lampu sudah ngerti lah. Allah Ta'ala ngajari kita, dan artinya pula Allah Ta'ala memuliakan kita, manusia. Kalian itu manusia, bukan hewan. Manusia itu adalah ulil albab, yang punya pemahaman yang mendalam sekali. Nah, gitu ya. Untuk apa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu misalnya menciptakan langsung ke semua ini. Nah, begitu ya. Menciptakan bintang dan sebagainya, menciptakan berbagai macam ikan di lautan, burung di langit, hewan di hutan, itu apa? Nah, ya. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyediakan
Satu jenis hewan saja misalnya, sapi saja, unta saja, kami saja. Allah Ta'ala menyediakan monyet. Apa manfaatnya monyet itu? Nah, gitu ya. Betul, Allah Ta'ala menciptakan ular. Apa manfaatnya ular? Nah, gitu ya. Apa manfaatnya Allah Ta'ala menciptakan semut, serangga misalnya? Nah, apa itu manfaatnya? Nah, mestinya orang berpikir iya ya. Andaikan untuk apa ya Allah Ta'ala menciptakan itu semua? Nah, itu semua sebenarnya untuk trigger, gitu ya, pemicu, gitu ya, untuk menarik agar kita itu, gitu ya, menjadi orang yang berpikir. Nah, gitu ya. Iman kita itu tumbuh bukan seperti malaikat. Malaikat itu ya sudah itu dia, mulai diciptakan sampai selesai sudah itu. Nah, manusia tidak. Manusia itu lewat berpikirnya, imannya bertambah lewat berpikirnya. Bukan ibadah ya, bukan ibadah. Ibadah itu bukan untuk menambah iman. Ibadah itu sekedar menjaga agar kita tetap beriman, tapi bukan menambah. Menambah iman itu artinya menambah keyakinan. Keyakinan artinya ilmu. Ilmu artinya berpikir loh, begitu loh. Jadi tidak mungkin ada orang yang ilmunya tidak bertambah, lalu kemudian keyakinan bertambah, tidak bisa. Begitu ya, tidak bisa, tidak mungkin. Keyakinan itu bertambah sejalan dengan bertambahnya ilmunya. Begitu. Itulah ulul albab. Itulah tanda orang yang jiwanya hidup, jiwa yang meminta akal untuk bekerja. Itu jiwa yang hidup. Begitu ya, jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup adalah jiwa yang meminta akal untuk bekerja. Bagaimana ya caranya supaya kita itu hidup jalan ini tidak geronjalan? Oh, dibuat, gitu ya, dibuat itu trotoar. Gitu ya. Orang Romawi membuat trotoar. Bagaimana caranya mengirim air? Lalu mereka membuat viaduk, orang Romawi membuat viaduk, yang air itu dikirim dari luar Roma ke dalam kota Roma, di mana penurunannya dalam sekian kilometer hanya 1 senti saja. Begitu ya. Lalu mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang sampai sekarang masih ada bangunannya. Yang sampai sekarang masih ada bangunannya. Orang Islam juga punya loh ya. Orang Islam membuat Alhambra ya, di Andalus, di mana mereka bisa menciptakan sanitasi. Ya, sanitasi yang paling hebat, sempurna, indah di Eropa. Karena bangunan itu cahayanya cukup dan sanitasi, di mana mereka bisa buang air tanpa menciptakan kerusakan, kotoran. Lain dengan di Paris. Di Paris waktu revolusi Perancis, kamar mandinya cuma 4 di kota itu. Nggak ada, kotor orang kafir itu. Orang kafir itu kok sampai sekarang kotor, begitu ya. Sampai sekarang tuh masih kotor, katanya orang yang pernah ke Paris. Saya belum ke sana, gitu ya. Gitu ya. Yang sudah pernah ke sana, mereka bilang Anda jangan kagum dengan Paris, gitu ya, bau. Gitu ya. Bukan wangi, bukan bau, kotor orang kafir itu. Sampai sekarang. Orang Islam tidak. Sejak dari dulu sudah bersih. Dikarenakan mereka menggunakan akal mereka, gitu, jiwa mereka yang bersih untuk menciptakan kebersihan. Begitu ya. Islam mengajarkan bahwa orang itu istinja pakai 3 butir batu. Pakai air lebih baik lagi. Orang kafir pakai tisu lah, tidak bersih. Gitu ya. Dan masih banyak hal lain yang terjadi lah, gitu ya. Kita bangun tidur langsung pakai siwak supaya bersih mulut kita. Gitu ya. Bersih. Mau makan mencuci tangan. Cukup mau makan. Sebelum makan tidak boleh kita masukkan tangan kita ke dalam bak. Ini Islam. Ya, ini pelajaran. Gitu ya. Tidak hanya, maksud saya tidak hanya penciptaan langit dan bumi, tidak. Kemampuan melihat keindahan langit, penciptaan Allah Ta'ala itu tidak akan terjadi kalau tidak yang mengerjakan itu ulul albab. Jadi tidak mungkin orang kafir kagum dengan penciptaan langit dan bumi lalu beriman, tidak mungkin. Begitu ya. Itu terjadi karena memang mereka sudah Allah Ta'ala proyeksikan mau beriman. Tapi untuk orang beriman tidak.
ulul albab. Artinya tidak semua orang beriman bisa memahami penciptaan langit dan bumi. Siapa mereka itu? Ayat 192. Ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang mereka itu qiyaman wa qu'udan. Selalu berdiri beribadah, yaitu sholat dan duduk. Dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubi, bayangkan. Bahkan mereka dalam keadaan berbaring pun, yaitu berbaring dengan samping tubuhnya. Mereka gunakan waktu itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Taala memberitahu kepada kita bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah awal mula. Awal mula dari semua perbaikan. Awal mulanya itu perbaikan, awal mula perbaikan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sih zikir itu? Zikir itu artinya mengarahkan pikiran saya untuk ingat pada Allah taala saja. Gitu ya, kita arahkan. Kelihatan Allah Taala? Ya tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan itu berarti hebat. Gitu ya. Karena Allah Ta'ala tidak kelihatan, berarti harus ada pendorongnya untuk ingat. Apa ilmu? Jadi ironi, aneh. Ada orang tidak berilmu, lalu dia mau ingat Allah Ta'ala, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ayat ini sebenarnya menghina ayat ini. Tidak mungkin ada orang tidak berilmu, lalu ingat pada Allah Ta'ala. Apanya yang diingat? Lah, untuk apa ingat Allah Ta'ala? Lah, kalau orang berilmu tidak. Apa yang diingat? Oh, kok ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala rezeki yang kita terima lah. Jadi untuk apa ingat Allah Ta'ala? Karena saya mau bersyukur lah. Begitu. Nah, kalau orang tidak kenal Allah Ta'ala, tidak bisa zikir. Makanya dia ucapkan, hanya sekedar mengucap saja. Mengucap, bahkan mungkin perlu diucap dengan keras, begitu ya, karena dia tidak yakin pada Allah Ta'ala, karena dia tidak punya alasan untuk mengingat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak berilmu. Gitu ya. Kalau orang itu kenal Allah Ta'ala, yaitu berilmu, punya alasan dia untuk ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah modalnya orang berzikir, bukan lalu sekedar berzikir, tidak. Gitu ya. Bukan lalu sekedar berzikir. Misalnya dalam peperangan Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, banyak-banyaklah mengingat Allah Taala waktu perang agar kalian menang. Itu misalnya. Baik. Pertanyaannya sekarang, untuk apa mereka berangkat perang? Karena mereka sudah tahu alasannya berperang itu adalah mencari ridhonya Allah Ta'ala, mudah buat mereka untuk berzikir. Begitu loh. Kalau orang yang berperang itu mau barangkali mencari, barangkali nanti ada ghanimah, kalau berhasil, ya tidak zikir dia, tidak berzikir. Begitu ya. Untuk apa dia berzikir? Nah, yang dia ingat itu nanti kalau ada ghanimah. Nah, gitu loh. Barangkali peperangan ini nanti ada ghanimah loh. Begitu ya. Nanti peperangan ini ada ghanimah lah. Itulah yang dia ingat. Nah, apa yang terjadi? Ya dia ingat Allah Ta'ala. Pernah ada seorang sahabat, oleh Nabi SAW, wahai fulan, kamu sekarang saya kirim untuk suatu peperangan, pasukan, saya harap kamu dengannya dapat ghanimah. Loh, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan untuk cari ghanimah harta. Lihat di sini sahabat. Nah, bukan kata Nabi SAW. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Nah, sebaik-baik harta yang baik untuk orang yang baik. Bukan niat cari ghanimah, tidak. Insya Allah Allah Ta'ala menggampangkan kamu dapat ghanimah yang jumlahnya lebih banyak daripada berdagang. Nah, kalau kebetulan yang diperangi kaum yang kaya, nah, lumayan daripada berdagang berbulan-bulan. Ini satu kali dapat banyak lah. Bukan untuk itu niatnya, tetapi semoga lah. Tapi yang berangkatnya mau cari ghanimah, tidak zikir dia. Nah, tidak zikir lah. Begitu ya. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya itu memang tidak mencari ridhonya Allah Ta'ala,
dikarenakan dia tidak kenal Allah Ta'ala, tidak mungkin ini bisa terjadi lah. Itu saja gampangnya. Nah, gitu ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau mereka memikirkan bagaimana ya proses penciptaan langit dan bumi ini. Nah, setelah mereka memikirkan dan rupanya mereka itu tidak mendapatkan jawabannya, apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu ciptakan ini bukan sia-sia, ada gunanya. Cuma saya tidak ngerti apa gunanya. Saya tidak ngerti kenapa Allah Ta'ala menciptakan ular, monyet, melata, reptil, serangga, burung. Nah, untuk apa saya tidak ngerti. Tapi pasti ada gunanya. Nah, tidak mungkin barang-barang hewan sekian banyak itu ada di dunia ini, lalu kemudian tidak ada tujuannya, tidak mungkin. Pasti ada tujuannya Allah Ta'ala menciptakan itu. Pasti itu semua untuk kebaikan kita. Nah, hewan itu adanya bukan untuk dilihat di kebun binatang, bukan. Begitu ya. Hewan itu Allah Ta'ala ciptakan bukan untuk dilihat di kebun binatang, bukan. Tapi karena begitu indahnya Allah sampai kita melihat mereka. Kalau sebenarnya hewan itu bukan untuk dilihat. Gitu ya. Hewan itu bukan untuk dilihat. Tapi karena begitu indahnya sampai kita melihat hewan tadi. Begitu ya. Padahal kita lebih indah daripada hewan. Gitu ya. Kalau hewannya bisa ngomong, "Wahai manusia, kamu lebih indah dari saya. Mestinya saya lihat kamu. Ada apa kamu lihat saya? Nah, mau lihat apa? Tidak ada kerjaan." Nah, gitu ya. Coba ada kerjaan ya, tidak ada kebun binatang saya. Saya tidak ada kerjaan. Gitu ya. Mau ketemu sana, salah. Gitu ya. Kebun binatang saja lah. Begitu ya. Kalau orang ada kegiatan ya baca Quran, tidak ke kebun binatang karena tidak ada kegiatan, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang dibaca, tidak ada yang dipikir, kebun binatang lah. Begitu ya. Kalau ada yang dilihat, dibaca, dipikir, tidak ke kebun binatang. Tapi mau di kemana lagi? Nah, tidak ada pilihan. Nah, begitu. Padahal manusia itu lebih indah daripada hewan. Nah, belum lagi tanaman, bunga. Ada bunga, ada buah. Buah itu ada manfaatnya. Nah, buah itu ada bentuk, bau, warna, rasa, manfaat. Nah, gitu ya. Ada bentuk yang indah. Gitu ya. Warna yang indah. Nah, gitu ya. Rasa yang enak. Nah, gitu ya. Bahkan ada baunya yang wangi. Ditambah lagi manfaat. Itu buah. Nah, bunga juga begitu. Tidak hanya bentuk, warna, gitu ya. Tapi baunya juga enak. Bahkan ada bunga yang ada gunanya. Lah, begitu loh. Allah Ta'ala menciptakan itu semua lah. Seharusnya kalau memang kalian itu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalian menjadi ulul albab. Siapa itu? Yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala lah. Begitu ya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka tahu bahwa ini semua ada gunanya. Cuma saya tidak tahu. Subhanak ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Pasti semua ada gunanya, cuma saya tidak tahu. Hasilnya faqina azabannar. Sebuah kalimat yang kecil, sebuah kalimat yang pendek. Faqina azabannar. Nah, gitu ya. Faqina azabannar. Lindungi kami ya Allah dari azab api neraka. Mestinya kan di sini kan seharusnya selain faqina azabannar atau sebaliknya diganti, gitu ya. Fa adkhilnal jannah ya. Mestinya. Gitu. Tidak hanya faqina azabannar, tidak. Seharusnya fa adkhilnal jannah, masukkan surga. Kan tidak apa-apa, tidak. Faqina azabannar. Artinya ya Allah, saya tidak mampu untuk membalas semua kenikmatan yang Kau berikan pada saya ya Allah. Jadi saya jangan diazablah, gitu. Kalimat panjangnya. Saya ulangi lagi ya. Ya Allah, setelah saya melihat semua ini bermanfaat buat saya menjadi mulia karenanya, gitu ya. Tapi saya tidak bisa membalas ya Allah dengan ibadah saya. Jadi saya jangan diazablah. Begitulah. Bukan dimasukkan surga, bukan. Jangan diazab. Kenapa? Karena saya tidak bisa membalas kenikmatan di dunia ini saja, bukan di akhirat. Di dunia ini saja, bukan surga, bukan. Di dunia ini loh. Di dunia ini saya tidak bisa membalas kenikmatan dunia dengan ibadah saya, tidak bisa. Nah, apalagi ke akhirat loh. Di dunia ini saya tidak bisa ya Allah membalas segala kenikmatan yang saya terima. Saya dijadikan manusia suatu kenikmatan. Kemudian saya bisa melihat, mendengar,
berdiri, bisa mencium, bisa berpikir dan sebagainya. Semua itu kenikmatan ya Allah, tapi saya tidak bisa membalas. Tidak bisa membalas dengan ibadah yang saya kerjakan. Begitu ya. Jadi orang beriman itu adalah orang mulia. Siapa sih orang mulia itu? Orang mulia itu orang yang mengerti. Ngerti, gitu ya. Orang mulia adalah orang yang mengerti apapun dan siapapun yang menjadikan dirinya mulia. Gitu ya. Orang mulia itu adalah orang yang mengerti. Mengerti apapun dan siapapun yang menjadikan dirinya mulia. Nah, meskipun barang itu barang mati, pulpen, dia muliakan, dia jaga ini pulpen ini. Oh, ini arloji saya, jam tangan saya ini. Nah, begitu ya. Dia muliakan barang-barang itu karenanya dia jadi mulia. Apalagi yang menjadikan dia mulia manusia. Oh, ini saya muliakan orang ini. Ini orang yang mengajari saya. Nah, saya diajari diajari bekerja saya. Karena saya bekerja saya dapat uang, saya muliakan dia. Nah, begitu ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sadar saya Allah taala dijadikan sehat. Nah, gitu ya. Kemudian saya dijadikan beriman. Andaikan saya sakit, buat apa hidup? Andaikan saya kafir, buat apa saya hidup? Nah, saya dijadikan sehat. Saya dijadikan beriman. Ini suatu kenikmatan. Nah, ini suatu kemuliaan. Nah, begitu ya. Sadar dia. Jadi dengan demikian semakin ada kata semakin di sini ya. Semakin dia menyadari besarnya nikmat Allah Ta'ala yang dia terima, semakin dia bersyukur, semakin dia yakin, semakin dia menjadi mulia sejalan dengan pertambahan nikmat yang dia terima. Jadi kalau ada orang yang dia itu kepingin nikmatnya bertambah tapi tidak menyiapkan ilmu untuk bersyukur, nah, apa yang terjadi? Tidak tambah kemuliaannya, malah bisa semakin turun. Nah, tidak menjadi semakin mulia tapi semakin turun. Nah, contohnya Sabak oleh Allah Ta'ala diberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi yang digambarkan saja ya, gitu ya. Dimana kalau orang itu meletakkan, orang perempuan meletakkan keranjang di atas kepalanya, diletakkan sudah terisi buah. Perjalanan di malam hari aman, di pagi hari pendek perjalanannya, tidak ada kenikmatan lebih dari itu. Fakafaru bil anillah, lah, gitu ya. Fa'adzaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Gitu ya. Mereka kafir dengan nikmat Allah Ta'ala diganti dua kenikmatan aman dan kenyang diganti dengan takut dan lapar. Kenyang dan aman diganti Allah Ta'ala dengan azab, takut dan lapar. Karena mereka tidak merasa mulia dengan nikmat Allah Ta'ala. Artinya mereka itu gitu ya, tidak pantas untuk diberi kenikmatan. Nah, begitu ya. Orang itu seseorang kalau dia itu tidak memuliakan dirinya, gitu ya. Dia sendiri tidak memuliakan dirinya, dia tidak mau orang lain memuliakan dia, tidak mau. Nah, jadi itu dimulai dari dia sendiri. Saya memuliakan diri saya mesti berpakaian bagus. Kalau berbicara saya mesti menarik lah, supaya orang juga memuliakan saya. Ada alasannya orang memuliakan saya lah. Begitu juga kita kepada Allah Ta'ala loh. Saya ini oleh Allah Ta'ala dimuliakan ya, diberi kesehatan, kemudian saya diberi iman. Nah, jadi saya seharusnya membalas nikmat ini dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saya seharusnya selalu mengejar loh. Bayangkan misalnya saya kasih contoh, gitu ya. Misalnya kita kerja pada seseorang, lalu orang tadi itu bilang, gitu ya, begini saja ya, saya itu sekarang sudah tidak perlu banyak-banyak pegawai. Kamu di rumah saja. Tapi gajimu sama dengan di sini. Oh, alhamdulillah. Nah, begitu ya misalnya. Nah, mungkin kalau dia mau kepingin kerja di tempat lain bisa dia. Nah, tapi gajinya sama. Nah, begitu ya. Jadi saya besok tidak bangun pagi-pagi saya. Begitu ya. Saya bangun jam 8, jam 10 tidak ada pekerjaan. Nah, begitu ya. Gajinya sama. Nah, begitu ya. Saya kerja capek-capek dan di rumah sama itu rumah saja lah. Misalnya, gitu ya. Nah, ini kita tidak pernah membayar, gitu ya, jantung kita untuk berdetak, tidak pernah membayar oksigen yang kita, gitu ya, yang kita hirup, tidak pernah kita membayar mata kita bisa melihat, nah, gitu ya. Tidak pernah kita membayar alat untuk diletakkan di telinga kita. Alat yang diletakkan di telinga tidak seperti ke telinga.
Alat bantu yang di telinga tidak seperti telinga. Nah, gitu ya. Kacamata tidak seperti mata yang sehat. Nah, gitu ya. Oksigen yang dimasukkan tidak seperti kalau kita bisa menghirup lah. Alat bantu jantung diletakkan, gitu ya. Ada baterainya, kalau baterainya berhenti bagaimana? Mau cari di supermarket, nah, gitu ya. Oh baterainya habis, ya tidak bisa. Nah, gitu ya. Bisa berjalan, memompa darah kita. Dan Allah Ta'ala menciptakan keseimbangan di tubuh kita. Namanya homeostatis. Keseimbangan di tubuh kita itu oleh Allah Ta'ala diciptakan, tidak dicerahkan pada kita. Di mana seluruh kelenjar endokrin kita menjaga suhu tubuh kita, semuanya dijaga oleh tubuh, oleh otak kita, oleh kelenjar itu. Nah, begitu ya. Di mana kelenjar pituitari namanya. Di mana dia mengatur semua kelenjar endokrin yang di tubuh kita. Nah, begitu ya. Diatur semuanya, bukan kita yang ngatur. Kita tidur, kita makan, kita guyonan, tapi semuanya serba sempurna loh, bayangkan. Allah Ta'ala menciptakan keseimbangan di tubuh kita. Anehnya kita tidak menciptakan keseimbangan pada diri kita. Loh, harus itu. Kita mesti bisa menciptakan keseimbangan berpikir di kepala kita. Tidak boleh. Orang hidup tidak seimbang pikirannya, tidak boleh. Kita mengedepankan hawa nafsu. Saya pokoknya mau begini. Saya pokoknya mau begini, tidak boleh. Itu anak kecil. Makanya anak kecil kan diatur. Karena anak kecil tidak bisa menyeimbangkan dirinya. Kenapa? Karena anak kecil tidak ngerti kemuliaan, tidak ngerti kehormatan. Jadi dia diajari oleh orang tuanya untuk hidup seimbang. Makan segini, main cuma segini saja, bangun jam sekian, tidur jam sekian. Itu keseimbangan. Anak kecil tidak ngerti, orang tuanya mesti ngerti. Begitu. Kita sebagai orang dewasa harus bisa menyeimbangkan. Supaya bisa seimbang, hawa nafsunya mesti ditekan. Caranya bagaimana? Beriman. Beriman dari mana? Dari zikir. Zikir dari mana? Dari ilmu. Gitu ya. Ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, orang yang Kau masukkan neraka itu berarti orang yang kamu hina ya Allah. Gitu ya. Artinya di sini mufassir mengatakan yang di sini yang dimaksud adalah selamanya. Gitu ya. Orang yang selamanya di neraka. Artinya kalau orang itu oleh Allah Ta'ala mau dihina, orang itu tidak diberi, orang itu oleh Ta'ala tidak dimudahkan ya. Saya pakai bahasa yang lebih halus, tidak dimudahkan untuk gitu ya, untuk merasakan apa yang orang beriman rasakan lah. Oh, kalau gitu Allah Ta'ala menyesatkan, tidak. Dia tidak mau. Gitu ya. Dia yang tidak mau menggunakan segala kemampuan yang sudah Allah Ta'ala berikan untuk beriman lah. Ya sudah. Tapi sebaliknya, orang yang mau menggunakan segala kemampuan untuk beriman dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dimudahkan Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi mulia, yaitu surga. Sebaliknya yang tidak mau beriman dimudahkan untuk menjadi terhina. Wa malil zalimina min ansar. Orang zalim memang tidak ada yang menolong. Siapa yang menolong? Buat apa ditolong? Buat apa ditolong? Dia memang sengaja menempatkan dirinya menuju pada kehinaan, yaitu melupakan Allah Ta'ala lah. Untuk apa dia ditolong? Begitu ya. Buat apa ditolong? Ada orang tidak menjaga kesehatannya lah. Begitu ya. Seperti ada orang tanya, bagaimana ya cara menjaga kesehatan sambil pegang rokok begini? Oh, rokoknya beli tambah banyak, gitu ya. Anda kalau kepingin sehat, beli kotaknya tambah banyak lah. Semakin banyak Anda rokokan, semakin sehat. Pertama jangan rokokan dulu. Gitu ya. Uangnya beli rokok buat beli madu. Begitu ya. Buat beli madu yang mahal. Itu jadi sehat. Nah, kalau orang ingin sehat memegang rokok ya tidak bisa. Begitu ya. Mesti kita pahami. Bagaimana orang itu meletakkan dirinya di tempat yang membuat dia mulia. Baik. Ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman. Ya Allah, kami mendengar ada orang yang menyeru kepada beriman, yaitu Rasulullah SAW. An aminu bi rabbikum, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Fa amanna, kami beriman. Nah, oleh karenanya ya Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana. Lah di sini orang beriman. Orang beriman itu tahu apa yang membuat dia selamat. Orang beriman tahu apa yang membuat dia mulia, yaitu apa? Diampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena dosa itu kehinaan. Nah, gitu ya. Dosa itu kehinaan. Wa kafir 'anna sayyi'atina, tutupi ya Allah, bekas-bekasnya ditutupi. Nah, gitu
Selain diampuni, nah, direhabilitasi, ya, gitu ya. Direhabilitasi sama dengan orang masuk penjara, dikeluarkan dari penjara dan direhabilitasi namanya. Orang ini ternyata orang baik lah. Begitu. Tapi kalau dosa itu terampuni, masih ada mungkin gitu ya, keinginannya masih ada, bekas-bekasnya masih ada, bekasnya pun dibersihkan. Nah, gitu ya. Dan nanti pada akhirnya wa tawaffana ma'al abrar. Matikan saya ya Allah bersama orang-orang yang baik. Artinya matikan saya ya Allah dalam keadaan beriman. Nah, yaitu husnul khotimah. Jangan sampai engkau matikan saya ya Allah dalam keadaan maksiat. Nah, wa tawaffana ma'al abrar itu artinya pertama, berikan ya Allah saya pahala yang membuat saya derajatnya naik, al-abror. Nah, gitu ya. Lalu kemudian matikan saya pun dalam keadaan sebagai orang yang mentaati Engkau ya Allah. Percuma kalau selama hidupnya baik, ujung-ujungnya maksiat, su'ul khotimah, tidak bisa. Gitu ya. Semuanya sejak awal baik, akhirnya pun juga baik. Ya. Untuk ayat 194 insyaallah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.